Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nade Permata dengan NPM 241.107.241. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan analisis perhitungan jaringan syaraf tiruan Hebbian dalam suatu studi kasus jurnal terdahulu. Dalam analisis tersebut terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah introduction, menjelaskan sedikit mengenai asal-muasal jurnal tersebut, dan juga ada sedikit mengenai jaringan syaraf tiruan Hebbian, penjelasannya. Yang kedua adalah tujuan penelitiannya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat analisis perhitungan. Yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah introduction atau pengenalan terlebih dahulu. Jadi jaringan syaraf tiruan Hebbian ini adalah syaraf tiruan yang dimana itu termasuk dalam sistem pembelajaran dari mesin, serta dapat digunakan untuk membuat model pembelajaran dan juga mendapatkan pengalaman dari proses input datanya. Metode Hebbian ini juga mempunyai hubungan antara input dan output, sehingga jika dalam proses itu terdapat pola baru yang bisa menghasilkan bobot, itu diperkuat ataupun dikurangi. Yang berikut adalah langsung ke dalam jurnalnya. Jadi, jurnal tersebut berjudul Jaringan Syaraf Tiruan Pengenalan Pola Huruf dengan Jaringan Syaraf Tiruan Hebbian. Ditulis oleh Rizky Mulyono dan Juanda Hakim Lubis dari Universitas Medan dan dari Fakultas Teknik Informatika Utama dan juga dipublikasi tahun 2018 bulan Januari dengan nomor dan volume 1 dan 2. Dan ISSN-nya adalah 25489704. Ini berikut link jurnalnya. Yang kedua itu adalah tujuan penelitian, yang dimana penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis terlebih dahulu menggunakan pola huruf tentang metode jaringan syaraf tiruan Hebbian ini. Karena ternyata jaringan syaraf tiruan Hebbian ini bisa mengenalkan pola sederhana seperti wajah dan sidik jari. Kemudian, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti juga menuliskan sedikit mengenai penjelasan jaringan syaraf tiruan. Seperti jaringan syaraf tiruan itu adalah representasi buatan layaknya otak manusia dan diimplementasikannya menggunakan komputer. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan Hebbian yang dimana metode penelitian ini juga adalah awal atau sederhana dalam melakukan suatu penelitian dengan metode jaringan syaraf tiruan. Dan metode penelitian ini juga itu terjadi modifikasi sinapsis dan bobot gitu kan. Jadi apabila kedua sarafnya berjalan dengan lancar, itu akan membuat suatu bobot neuronnya bertambah. Misalnya seperti bentuk bipolarnya dan juga bentuk binernya. Dan apabila setiap input dan outputnya tidak saling terhubung, itu akan menghasilkan bentuk bipolar. Dan itu malah memudahkan dalam pembaharuan bobot. Sedangkan di dalam binary itu, misalnya saling terhubung, maka akan ada formula yang terbagi menjadi dua, itu adalah on dan off. Dan fungsi aktifikasi juga diperlukan dalam metode ini, yang dimana kalau misalnya aktifikasinya itu adalah untuk menyeimbangkan bobot datanya, serta untuk memberikan target ataupun jangkauan dengan menggunakan aktifikasi yang ada sigmoid bipolarnya, yaitu -1 dan 1. Seperti gambar yang ini, itu adalah suatu gambar arsitek Hebbian, yang dimana itu merupakan suatu inputan datanya dari pola tersebut, kemudian akan dibuatkan deltanya, dan akan menghasilkan Fnet ataupun kesimpulannya. Selanjutnya, itu ada fungsi aktifikasi yang gambar kedua, itu adalah sigmoid bipolarnya yang memiliki target jangkauan -1 dan 1. Ini berikut adalah gambaran dari kurvanya untuk dari aktivasi sigmoid bipolar. Selanjutnya, dalam analisis perhitungan, kita langsung ke dalam analisisnya. Jadi, dalam metode penelitian yang sudah dijelaskan, itu kalau misalnya CST Hebbian ini adalah proses input-output menggunakan sigmoid bipolar. Dan juga perhitungan ini merupakan neuron di wire together. Jadi, kalau misalnya
kuat bersama, lemah bersama, seperti itu. Dan hubungannya dengan input dan output, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam penelitian ini juga, penulis juga menjelaskan kalau misalnya mereka akan menggunakan dua pola huruf, yaitu U sama S. Dan menggunakan inputannya itu sebanyak 25 titik, seperti yang ada di gambar. Nah, seperti ini 25 titik. Nah, ini tuh adalah 1, dan ini adalah -1. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk jika di dalam representasikannya, dalam huruf itu, X itu adalah 1, dan 0 ini adalah -1. Kemudian, dibuatkan suatu gambar tabel, yang dimana jika pola U itu, X1-nya adalah ini, 1, X2, X3, X4, X5, 6, 7, 8, sampai 25. Untuk pola S juga sama seperti itu, dari X1, 2, 3, 4, 5, sampai 25. Setelah itu, dilakukan perhitungan bobotnya untuk melakukan ataupun untuk mendapatkan suatu pola yang baru, gitu kan. Untuk caranya adalah mengkalikan nilai X-nya itu dengan target U. Ya, X-nya kan tadi misalnya 1 nih yang ini. 1 ini akan dikalikan target U. Misalnya U-nya itu adalah targetnya -1. Maka akan menghasilkan, misalnya target U itu 1 ya kan, 1. Maka itu akan menghasilkan 1 di sini delta W-nya. Kemudian jika untuk yang yang S-nya itu sama, dikalikan -1, bedanya gitu. Kalau misalnya yang U itu dikalikan dengan targetnya 1, dan yang S itu dikalikan dengan -1 sampai 25 kali, yang sudah di gambar ini nih. Nah, dari gambar ini dikalikan sama targetnya ataupun dari jangkauannya. Untuk U-nya itu adalah 1, coba kita tuliskan di sini. Nah, ini misalnya U ini dikali sama 1 untuk nilai deltanya, dan untuk yang S ini dikalikan sama -1. Jangkauannya itu adalah -1, seperti itu. Selanjutnya, itu setelah dibuatkan, dihitung semuanya dari 1 sampai 25, mohon maaf ini ada di sini. Nah, ini kita coba hapus dulu deh yang ini. Untuk X-nya, jangkauannya. Nah, udah. Oke. Nah, setelah dihitung dan menghasilkan ini kan delta W, semuanya nilai perubahan bobotnya kan, beda-beda kan, ada dari 1, -1, ini, sampai 25. Dari pola U sampai pola S. Selanjutnya, itu dilakukan juga perhitungan untuk masing-masing variabel X ini. Nah, dari dari hasil ini semua, itu kan, untuk mencari total ini semua, gitu kan, sudah diinikan. Dan itu kita coba lagi untuk mendapatkan pola yang baru. Nah, dengan cara variabel X-nya ini, jadi W ini dikalikan dengan bobot pola U. Itu pola U kan bobotnya misalnya nih, X pada pola S, misalnya X pada pola S mana nih? X pada pola S nih, X pada pola S misalnya itu X1 ya. X1 mana? X1 nih, sini. S ditambah sama yang pola U, buat pola U. Nah, buat pola U-nya misalnya itu ada 1. 1 sama 1, 2. Kayak gitu contohnya. Nah, kita coba ini kan, saya coba jelaskan lagi lebih detailnya. Jadi, rumusnya itu mencari Xn, yang dimana polanya itu dikalikan. Jadi, ternyata bukan dari ini. Saya teliti lagi, ternyata ini tuh bukan dari sini, bukan dari sini nih, bukan dari sini, tetapi dari nilai W ini yang ditambah dengan nilai bobot U. Nih, W ini sama ini ditambahin gitu loh. Jadi hasil kan misalnya X1 kan jadi 0 gitu kan. Ini kan jadi 2 kayak gitu. Ini jadi 2. Terus yang W4 itu dijumlahkan itu kalau misalnya ini jadinya
min 2, sama kan ini kan ini jadi 0, kayak gitu. Jadi hasil ini didapat dari penjumlahan U ini, delta WU dan delta S, kemudian menghasilkan ini pola yang baru, gitu kan, perhitungan bobot yang baru gitu loh kan. Nah, jadi untuk mendapatkan delta W ini seluruhnya, itu menjumlahkan nilai perubahan bobotnya yang baru, bukan yang lama ini ya, bukan yang lama ini, bukan. Tetapi yang baru, yang sudah dikalikan dengan target, gitu kan. Setelah itu, dicobakan dengan pola yang baru, yang dimana caranya ini dari sini itu, karena bisa dapat dari sini, adalah dengan mengkalikan X1 dari pola terdahulu dengan mendapatkan dengan bobot terdahulu dengan bobot yang baru, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi, gimana ya ceritanya nih, entar. Jadi, mohon maaf sebelumnya. Saya coba jelaskan lagi, coba. Nah, ini nih. Nah, jadi hasil coba pola U ini itu didapatkan dari X1 ini dikali dengan X1 ini. Nah, ini. Jadi, menghasilkan pola yang baru untuk U-nya. Kemudian ini untuk pola S-nya seperti ini. Kenapa bisa pola S seperti ini? Karena hasilnya semuanya 0. Tuh. Nah, itu akan menghasilkan polanya seperti ini yang baru untuk pola barunya. Seperti yang sudah dilihat bahwa ternyata ini itu juga terbaca kalau misalnya pola yang ini tuh, pola yang baru itu, yang ini nih yang pola yang baru ini, itu termasuk ke dalam jaringan syaraf tiruan bentuk polanya yang sudah terbentuk sebelumnya gitu loh. Jadi teridentifikasi lah gitu kan. Nah ini tuh didapat dari perhitungan ini sama ini gitu kan. Nah, untuk U aksen. Setelah itu menghasilkan pola perhitungan ini yang baru nih, untuk yang pola barunya. Yang 6 itu adalah X1-nya itu 0. 0 itu dari mana? Ya, dari sini kan. Dari sini. 0 itu dari sini. Iya, dari sini benar. Dari sini dikalikan gitu loh. Jadi perhitungan itu untuk pola yang baru sama seperti ini. Nah, yang mana sih? Nah, ini nih dikalikan dengan targetnya. Dengan targetnya. Ataupun ditambahkan seperti itu. Ditambahkan sehingga menghasilkan perhitungan hasil seperti ini. Dan biasanya setelah dihitungan itu, ternyata untuk yang pola U itu yang pola U ini, nah ini itu menghasilkan F-net-nya itu 16 positif ya, dan itu teridentifikasi bahwa kalau misalnya pola U yang baru ini hasil uji cobanya termasuk ke dalam jaringan syaraf tiruan Hebb yang lalu, jadi sama itu loh. Dan sesuai dengan targetnya yaitu U sama dengan 1. Sedangkan untuk yang maaf, untuk F-net itu 1 kalau yang U tadi. Tapi kalau misalnya yang Y itu 16 gitu kan. Nah, untuk yang Y itu 16 itu yang mana? Yang ini nih, yang ini 16, ini yang Y. Kemudian ini yang Y-nya -1. Dia benar dong kalau misalnya pola U ini targetnya adalah 1 dan pola S itu -1 dan F-net-nya ini adalah 1 dan ini -1, itu terbukti bahwa mereka itu atau keduanya dari pola tersebut dikenali oleh jaringannya dengan pola terdahulu seperti itu. Dan setelah dianalisis perhitungannya semuanya dengan pola yang baru juga sudah terbukti bahwa gambar pola ini tuh termasuk ke dalam ataupun dikenali analisis jaringannya itu teridentifikasi, maka pola tersebut sudah dikatakan bahwa dikenali dengan jaringan sebelumnya dan sudah terbukti dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan Hebbian ini. Biasanya kalau misalnya untuk menghitung gambar tersebut gitu kan, itu dia menggunakan Python gitu kan, lebih detail lagi. Terus nanti akan teridentifikasi gitu kan. Misalnya pola tersebut udah termasuk ke dalam
pola mana nih, nanti diketahui lewatin Fnet kayak gitu kan. Ataupun lihat dari jangkauannya ataupun targetnya. Misalnya, ada pola baru, kemudian saat diuji cobakan itu mendapatkan polanya -1 seperti ini nih, -1, berarti termasuk ke dalam pola S, dan ini pola S, dan ini pola U1, seperti itu. Jadi, dalam perhitungan jaringan syaraf tiruan ini juga sudah terbukti untuk dapat dikenali menggunakan perhitungan seperti tadi waktu gimana namanya, dikalikan dulu gitu kan, diidentifikasi dulu, kemudian dikalikan oleh targetnya, setelah itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan itu dikalikan lagi oleh delta W ini dengan awalnya itu dengan pola identifikasi awalnya, representasinya, yaitu di mana X adalah 1 dan O itu adalah -1. Dan setelah itu menghasilkan seperti ini, dan ini sudah diuji cobakan dengan menggunakan perhitungan seperti sebelumnya, yaitu merepresentasi terlebih dahulu, kemudian mengkalikan dengan target, hasil representasinya, kemudian diketumblahkan hasil pola baru atau bobot barunya itu pembaruannya dengan pola 1 dengan pola 2. Setelah itu dikalikannya delta dengan pola yang representasi awal, kemudian menghasilkan Fnet-nya yang U itu -1, yang U itu 1, kalau misalnya yang S adalah 1, dan nilai Y-nya itu ataupun hasilnya itu adalah 16 untuk yang U dan -16 untuk yang S. Dan terbukti dari kedua pola U sama S ini dikenali oleh jaringan syaraf tiruan Hebbian, seperti itu. Dan untuk misalnya ada pola baru juga, diidentifikasi dengan cara yang sebelumnya dilakukan tadi, langkah-langkahnya ada 5, itu terbukti juga kalau misalnya pola ini termasuk ke dalam jaringan syaraf Hebbian yang pola antara U dan S juga, yaitu untuk yang pola yang 6 itu termasuk ke dalam pola S, yang untuk yang ketiga itu pola S, yang ini adalah pola U, yang ini adalah pola S, seperti itu. Iya, betul. Oke, dari situ dapat disimpulkan kalau penelitian ini menggunakan metode Hebbian terbukti dapat mengenali pola yang sudah terbentuk. Dan jika learning base-nya itu tidak diupdate dengan pengetahuan pola yang telah diujikan, maka hasil terhadap pola tersebut itu bisa disebutkan mempunyai kemiripan dua pola, yaitu seperti pola U sama S. Jadi kalau misalnya ada pola baru, itu bisa lebih dari satu gitu yang sama polanya dengan pola sebelumnya gitu yang sudah terbentuk. Dan juga penelitian ini diperlukan penambahan pengetahuannya dengan jika data ataupun pola tersebut itu punya data yang baru gitu loh. Seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai perhitungan dari jaringan syaraf tiruan Hebbian dari mulai representasi hurufnya gitu kan, dari mulai pergantian X dan O menjadi 1 dan -1, kemudian dikalikannya dengan targetnya itu adalah -1 dan 1. Biasanya seperti itu kalau dalam Hebbian. Kalau Hebbian ini untuk targetnya adalah -1 dan 1 gitu. Selanjutnya itu akan dilakukan perjumlahan untuk mendapatkan delta. Itu dapat dari mana deltanya? Dari penjumlahan nilai bobot yang baru. Yang baru itu yang sudah dikalikan dengan target, yaitu -1 dan 1. Untuk yang 1 adalah untuk U, dan -1 adalah untuk yang S, seperti itu. Sampai 25 kali sesuai dengan polanya. Dan yang keempat itu adalah mengkalikan X1 yang sudah dari delta dengan X1 yang awal direpresentasikan. Dari mulai itu tuh yang di awal banget, yang dari X1 sama dengan 1, 0 sama dengan -1, itu dikalikan, jadi delta. W itu dikalikan dengan representasi awal, kemudian menghasilkan pola yang itu, dan kemudian menyimpulkan kalau misalnya itu termasuk
pola U dan dikenali dengan F-net-nya 1 dan Y-nya 16, dan untuk pola EU-nya, untuk pola S-nya adalah Y-nya itu min 16 dan F-net-nya itu min 1. Dan sudah terbukti, dan jika saat ada pola baru juga digunakan cara yang sebelumnya itu, terbukti bahwa ke tempat pola tersebut terdapat 3 pola yang sama, yaitu pola S untuk yang huruf 6, untuk angka 6, 3, dan 8, yang untuk U adalah U aksen, seperti itu. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.